Ini adalah part ke-27 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-90. Oscar Pullman dalam bukunya The Nouveau Testament juga memberi catatan tentang kontradiksi antara Lukas dan Matius. Lukas mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri di Yudea, sedangkan Matius mengatakan hal itu terjadi di Galilea. Mengenai kontradiksi antara Lukas dan Yahya, kita harus ingat bahwa hikayat yang ditulis oleh Yahya surah ke-21 ayat 1 sampai 14 mengenai Yesus yang sudah bangkit dari kubur menampakkan dirinya kepada para nelayan di pinggir danau Tiberias. Dan kemudian para nelayan itu mendapatkan ikan begitu banyak sehingga mereka tak dapat membawanya pulang. Hikayat tersebut adalah ulangan daripada hikayat ajaib mengenai penangkapan ikan di tempat yang sama. Tetapi waktu itu Yesus masih hidup dan hikayat itu ditulis oleh Lukas surah ke-5 ayat 1 sampai 11. Mengenai penampakan diri Yesus, Pastor Edwards dalam bukunya meyakinkan kita bahwa terputus-putusnya kaitan, tidak adanya keseragaman dan tidak teraturnya hikayat-hikayat itu memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh karena fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa para pengarang Injil tidak bekerja sama. Kalau tidak begitu, tentu mereka dapat menyesuaikan riwayat masing-masing. Pemikiran semacam itu adalah aneh. Sesungguhnya semua pengarang Injil itu dapat meriwayatkan secara jujur sepenuhnya segala tradisi yang sudah dijadikan roman oleh masyarakatnya secara tidak sadar. Mengapa tidak terdorong untuk membuat hipotesa ini sesudah berhadapan dengan kontradiksi dan kekeliruan yang begitu banyak dalam mengaitkan kejadian-kejadian? Yesus naik ke langit. Kontradiksi berlangsung sampai berakhirnya hikayat. Oleh karena baik Yahya maupun Matius tidak menyebutkan kenaikan Al-Masih ke langit, hanya Markus dan Lukas yang membicarakannya. Bagi Markus surah ke-16 ayat 19, Yesus diangkat ke langit dan duduk di sisi kanan Tuhan. Waktunya pengangkatan itu dalam hubungannya dengan kebangkitan tidak diterangkan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa akhir Injil Markus yang mengandung kalimat-kalimat tersebut menurut Pastor Edwards tidak otentik, tetapi tambahan, walaupun menurut gereja kalimat-kalimat tersebut adalah kanon. Tinggal Lukas, satu-satunya pengarang Injil yang menyebutkan hikayat Yesus naik ke langit, surah ke-24 ayat 51. Dalam satu teks yang tidak diperdebatkan, Yesus berpisah dari mereka dan dinaikkan ke langit. Kejadian itu diletakkan oleh Lukas pada akhir hikayat kebangkitan Yesus dari kubur dan penampakan dirinya kepada 11 sahabatnya. Perinci-perinci hikayat memberi kesan bahwa kenaikan Yesus ke langit terjadi pada hari ia dibangkitkan dari kubur. Tetapi dalam perbuatan-perbuatan para rasul, Lukas yang dikira sebagai pengarangnya melukiskan surah 1 ayat 2-3 menampakkan Yesus kepada para sahabat antara penyaliban dan kenaikan ke langit sebagai berikut. Mereka itu mempunyai bukti-bukti bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri mereka dan berbicara dengan mereka tentang kejadian Tuhan. Paragraf dalam Acts of the Apostles adalah dasar untuk menentukan hari-hari besar Kristen. Naiknya Al-Masih ke langit 40 hari sesudah Paskah yang bersamaan dengan hari kebangkitan Yesus. Jadi hari kenaikan Al-Masih ditentukan dengan menantang Injil Lukas. Tidak ada teks Injil lainnya yang membenarkan penentuan hari tersebut. Seorang Kristen akan merasa gelisah jika ia mengetahui keadaan seperti tersebut. Oleh karena kontradiksi yang sama, Tradition Ecumenique de la Bible, Nouveau Testament, pengantar kepada terjemahan ekumenik dari Bible Perjanjian Baru, mengakui fakta-fakta tersebut akan tetapi tidak membicarakan kontradiksi. Malahan merasa puas dengan menyatakan bahwa 40 hari sangat berguna bagi Yesus untuk menunaikan tugasnya. Para ahli tafsir yang ingin menerangkan atau menyesuaikan hal-hal yang tak dapat disesuaikan memberikan tafsiran-tafsiran yang aneh. Synopse de Evangelis, ringkasan Injil 4 yang diedit pada tahun 1972 oleh Sekolah Bible di Yerusalem. Memuat penjelasan yang lucu, jilid 2 halaman 451. Dalam buku tersebut kata-kata ascension, kenaikan, dikritik. Sesungguhnya tak ada kenaikan dalam arti kata fisik. Oleh karena Tuhan itu tidak ada di atas dan tidak ada di bawah.
Kita dapat menangkap arti kritik ini sebab Lukas tak dapat menerangkan hal tersebut dengan cara yang lain. Di lain pihak, komentator tersebut merasakan adanya tipuan bahasa dalam kalimat Acts of the Apostles. Diterangkan bahwa kenaikan Al-Masih terjadi 40 hari sesudah dibangkitkan dari kubur. Tipuan bahasa dimaksudkan untuk menekankan bahwa periode penampakan diri Yesus di bumi sudah selesai. Tetapi komentator tersebut menambahkan dalam Injil Lukas, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam Paskah. Dan oleh karena pengarang Injil Lukas tidak menyebutkan perbedaan waktu antara kejadian-kejadian yang diriwayatkan setelah kubur ditemukan kosong pada hari kebangkitan, bukankah ini merupakan tipuan bahasa untuk memberikan waktu luang antara beberapa penampakan Yesus? Rasa kesal yang timbul dari interpretasi seperti ini nampak jelas dalam karangan Pastor Rigots yang membedakan dua macam kenaikan ke langit. Kenaikan Yesus ke langit dilihat dari pandangan Yesus terjadi pada waktu yang sama dengan kebangkitan dari kubur. Akan tetapi hanya terjadi setelah Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka agar supaya Roh Kudus dapat diutus kepada mereka dan agar zaman gereja dapat dimulai. Bagi pembaca yang kurang dapat merasakan kerumitan pembahasan teologi dalam argumentasi di atas, atau tidak punya dasar pengetahuan tentang Bible, pengarang menyampaikan peringatan umum terhadap permainan bahasa yang bersifat apologetik. Di sini, sebagaimana dalam kasus-kasus serupa, persoalan tidak akan dapat dipecahkan kecuali jika orang memahami secara harfiah dan material segala yang tersebut dalam Injil, dengan melupakan arti keagamaannya. Kita tidak menafsirkan fakta-fakta dengan simbol-simbol yang tidak konsisten, tetapi kita mencari maksud teologi dari mereka yang mengungkapkan rahasia kepada kita dalam meriwayatkan fakta-fakta dalam alamat-alamat yang sesuai dengan sifat jiwa yang condong kepada godaan-godaan badaniah. Dialog Yesus yang terakhir, Paraklet dalam Injil Yahya. Yahya adalah satu-satunya pengarang Injil yang menyebutkan riwayat percakapan Yesus yang terakhir dengan para rasul, sahabat, yaitu pada akhir sentapan Yesus dan sebelum ia ditangkap oleh tentara Romawi. Percakapan tersebut berakhir dengan pidato yang amat panjang. 4 pasal dalam Injil Yahya ayat 14-17 dikhususkan untuk pidato tersebut. Ini tak ada bandingannya dalam Injil-Injil lain. Padahal pasal-pasal Yahya tersebut membicarakan soal-soal pokok, perspektif, pandangan terhadap hari depan yang sangat penting, dan kedua hal tersebut ditulis dengan penuh keagungan yang layak bagi peristiwa itu, yaitu peristiwa perpisahan terakhir antara guru dan murid-muridnya. Bagaimana kita dapat menerangkan mengapa riwayat perpisahan yang mengharukan dan yang mengandung pesan-pesan spiritualnya Yesus tidak dapat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas? Kita dapat memajukan soal-soal yang sebagai berikut. Apakah teks tentang perpisahan tersebut terdapat dalam ketiga Injil yang pertama, kemudian teks tersebut dihilangkan? Mengapa dihilangkan? Tetapi marilah kita jawab sendiri. Tidak ada jawaban terhadap soal-soal tersebut. Rahasia tetap tersembunyi mengenai kekurangan yang sangat besar dalam ketiga Injil pertama. Jiwa dari riwayat khotbah Yesus dapat kita gambarkan dalam percakapan tingkat tinggi tersebut, yaitu perspektif tentang hari kemudian manusia dan minat Yesus menyampaikan ajaran-ajaran dan perintahnya kepada seluruh manusia dengan perantaraan murid-muridnya, juga untuk memastikan pemimpin yang definitif yang harus diikuti oleh manusia setelah Yesus tak ada lagi. Teks Injil Yahya dan hanya Injil tersebut menunjukkan secara terang dengan nama Yunani Parakletos, bahasa Perancis Paraklet. Di bawah ini saya kutip paragraf-paragraf yang pokok menurut Traduction Kekumene. Jika kamu cinta kepadaku, ikutilah perintah-perintahku. Aku akan mohon kepada Bapa, ia akan memberi kamu seorang paraklet lain. Surah 14 ayat 15-16. Apakah arti paraklet? Teks Injil Yahya yang kita miliki menjelaskan arti itu sebagai berikut. Paraklet, Ruhul Kudus yang Bapa akan mengutuskannya. Paraklet, Ruhul Kudus yang Bapa akan mengutusnya atas namaku, akan menyampaikan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu tentang apa yang telah aku katakan kepadamu. Surah 14 ayat 26. Ia akan menyampaikan sendiri kesaksiannya daripadaku. Surah 15 ayat 26.
Adalah baik bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, Paraklet tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirim dia kepadamu, dan dengan kedatangannya ia akan menerangkan kepadamu isi dunia dan dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Surah ke-16 ayat 7-8. Jika ruh kebenaran datang, ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran, karena ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. Akan tetapi ia akan mengatakan segala hal yang didengarnya dan mengatakan kepadamu segala yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Surah 16 ayat 13-14. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 93. Sekian.